Welcome back to channel Todopedia. Dan kalau di video sebelumnya kita udah bahas gimana sih strategi investasi kalau harus mulai dari nol lagi. Di video kali ini kita bakalan bahas ada dua saham yang aksi korporasinya ini menarik. Dan menurut gua dengan aksi korporasinya menarik, ini ngebuat dua saham ini cukup potensial untuk investasi untuk beberapa tahun ke depan. Nah, dua saham ini saham apa aja? Tonton video ini sampai habis untuk teman-teman tahu jawabannya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia. Dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk digital Todopedia di linkit/Todopedia. Atau kalian juga bisa dapatkan produk digital Todopedia itu di channel page Todopedia di bagian tab store. Ya, di situ kalian bisa dapetin produk-produk yang tentunya bisa berguna buat investasi kalian. Dan kalian juga bisa join program membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat extra benefit. Di antaranya kalian akan dapat stock pick terupdate untuk investasi jangka panjang. Terus kalian juga akan dapat benefit lain, contohnya kayak template from AI, yang mana itu bisa mempermudah kalian untuk analisa saham dengan lebih mudah dan lebih cepat dengan bantuan AI, ya. Dan kalian juga akan dapat akses ke dalam grup komunitas di Discord. Nah, cara joinnya teman-teman klik tombol join atau gabung di bagian bawah video, ya. Atau teman-teman bisa masuk ke bit.ly/join membership Todopedia. Ya, kalian bisa join di situ. Nanti setelah kalian join, semua benefitnya itu teman-teman bisa dapetin di playlist khusus membership, ya, konten khusus membership, ya. Atau teman-teman juga bisa masuk ke channel page Todopedia di tab membership. Oke, yuk langsung aja kalau gitu kita masuk ke videonya. Oke, kita langsung aja masuk ke saham yang pertama yang corporate actionnya menarik. Itu adalah saham BEFIN atau BFI Finance Indonesia. Nah, saham BEFIN menurut gua ini corporate actionnya menarik, teman-teman ya. Kenapa kayak gitu? Karena BEFIN ini yang pertama, dia itu bagi dividen itu dengan dividen yield yang gede, ya, 9,3% teman-teman ya. Jadi BEFIN ini termasuk saham yang high dividen. Dia bisa bagi dividen dengan yield yang gede sampai 9,3%, ya, yang artinya teman-teman bisa dapat passive income yang gede dari saham BEFIN ini, terutama kalau kalian beli di harga yang sekarang di 715 atau 700-an. Ya, jadi BEFIN ini dividennya gede. Nah, nggak cuma dividennya gede aja, tapi BEFIN ini dia bagi dividen yang gede sampai 9,3%, itu juga dengan payout ratio yang ada di sekitaran 60%. Artinya apa? Artinya dari laba yang dia cetak, ya, itu cuma 60% yang dibagiin ke investor dalam bentuk dividen. Jadi 9,3% ini itu cuma dari 60% dari labanya. Ya, jadi dia masih punya sisa sekitaran 30-40% laba yang nantinya itu bisa dipakai untuk pengembangan bisnis dan atau untuk aksi korporasi lain. Misalnya kayak buyback, misalnya kayak akuisisi perusahaan lain gitu ya. Jadi dia masih punya sisa uang cash yang nantinya itu bisa dipakai lagi untuk kasih keuntungan ke investornya untuk ngelakuin aksi korporasi. Dan kalau kita kembali ke topik awal yaitu aksi korporasi, selain dari dividen, BEFIN ini juga ngelakuin buyback saham, teman-teman. Dimana BEFIN itu ngeluarin dana sekitaran 500M, ya, dia akan ngeluarin dana sekitaran 500M untuk buyback saham. Ya, yang sekarang udah terrealisasi itu sekitaran 100M. Ya, tapi dia punya target buyback saham itu anggarannya sekitaran 500M, 500 miliar. Nah, ini bagus ya, artinya BEFIN ini ya, dia nggak cuman dia bagi dividen ke investornya, tapi dengan dia juga ngelakuin buyback, artinya yang pertama ya, buyback itu akan mengurangi supply saham BEFIN yang ada di bursa, dan itu bisa ngebuat demand-nya itu jadinya lebih besar daripada supply, dan kalau demand itu lebih besar daripada supply, harga saham itu bisa naik. Artinya apa? Artinya manajemen ini ngebantu supaya saham BEFIN ini harga sahamnya bisa naik ke depannya. Gitu ya. Chance untuk dia naik ke depannya harga sahamnya itu chance-nya cukup besar dengan dia ngelakuin buyback saham. Gak cuma itu aja, dengan emiten yang ngelakuin buyback, artinya emiten ini ya, manajemennya itu percaya bahwa BEFIN ini prospeknya itu bagus untuk kedepannya. Makanya manajemen perusahaannya sendiri itu berani untuk beli sahamnya. Gitu ya. Jadi itu adalah sinyal kalau manajemen itu punya confident kalau bisnisnya BEFIN
ya itu kedepannya prospeknya akan bagus. Ya, jadi kalau orang internalnya aja udah percaya, yang mana dia paham betul sama kondisi bisnisnya, ya artinya itu bisa jadi gambaran kalau memang prospeknya cukup bagus untuk Bevin ini. Gitu ya, jadi Bevin ini dia bagi dividen dengan yield yang besar, ditambah dia juga ngelakuin buyback saham, teman-teman. Jadi ini aksi korporasinya menurut gua menarik untuk kedepannya. Dan memang Bevin ini menurut gua salah satu saham yang bisa dijadiin opsi untuk investasi untuk jangka panjang untuk kedepannya, mulai dari tahun 2026. Ya, gua ngelihat kalau Bevin ini secara aksi korporasi dia menarik, teman-teman ya, dimana dividennya udah gede, ditambah dia juga ngelakuin buyback saham. Dan memang Bevin ini ya, dia ini kan perusahaan undernya grup Boy Thohir ya teman-teman ya, yang mana memang grup Boy Thohir itu memang grup konglomerasi yang cukup rajin aksi korporasi, termasuk aksi korporasi dalam bentuk dividen sama buyback saham ya. Grupnya Boy Thohir itu cukup sering ngelakuin buyback saham sama bagi dividen. Ya, contohnya apa? Ya Bevin ini, ya ini salah satu contohnya. Selain itu ya Adaro Group ya, itu juga kan mereka bagi dividen itu yieldnya gede-gede dan mereka juga rutin buyback saham ya, ADRO, AADI, ya itu kan mereka suka buyback saham ya. Jadi memang ciri khasnya grup Boy Thohir itu memang suka dengan buyback saham dan bagi dividen gitu ya. Nah, itu saham yang pertama, yaitu saham Bevin. Oke, kita masuk ke saham yang kedua. Saham kedua itu adalah saham ITMG atau Indo Tambang Raya Megah. Nah, ITMG ini kan sebelumnya dikenal dengan saham yang bagi dividen dengan yield yang gede, dimana tahun lalu ya dividen yieldnya ITMG itu mencapai 13% sampai sekitaran 15%. Ya, jadi di sekitaran belasan persen. Jadi ITMG ini terkenal dengan saham yang bagi dividen dengan yield yang gede. Nah, tapi belakangan ini ITMG ini dia ngelakuin aksi korporasi itu nggak cuman sekedar dividen doang. Ya, tapi ITMG ini juga ngelakuin buyback, dan buybacknya itu dengan nominal yang jumbo teman-teman ya, sekitaran 2,5 triliun. Ya, jadi ini buyback yang jumbo. Ya, dan kalau kita perhatiin market cap-nya ITMG itu di sekitaran 24 sampai 25 triliun, ya. Kalau buyback-nya itu sebesar 2,4 sampai sekitaran 2,5 triliun, artinya ITMG ini dia buyback saham itu sejumlah hampir 10% saham yang beredar. Jadi ini gede banget teman-teman ya. Jadi hampir 10% dari semua saham yang beredar itu dibeli lagi sama ITMG ya, lewat skema buyback. Ya, jadi buyback ini jumbo banget teman-teman. Jadi selain dia bagi dividen dengan yield yang jumbo, ya ITMG ini dia juga ngelakuin buyback yang jumbo, dividen jumbo plus buyback jumbo, gitu ya. Jadi aksi korporasinya bener-bener jumbo teman-teman ya. Nah, nggak cuman itu aja ya, nggak cuman itu aja, tapi ITMG selain dia ngelakuin dividen, dia juga ngelakuin buyback. Ditambah dia juga ngelakuin akuisisi teman-teman ya, dimana ITMG dia ini beberapa bulan yang lalu itu akuisisi saham perusahaan tambang nikel ya, PT Adi Kartiko Pratama atau NICE, yang mana ITMG itu akuisisi sekitaran 9%, dan rencananya ya ITMG ini kemungkinan besar akan nambah kepemilikan di saham NICE gitu ya. Jadi dia ngelakuin buyback plus dia juga bagi dividen, plus dia juga ngelakuin akuisisi. Jadi aksi korporasinya ini bagus banget teman-teman ya. Dia banyak ngelakuin aksi korporasi. Jadi ini kelihatan ya kalau manajemennya ITMG ini memang niat ya. Dia ada niat untuk bisa memberikan keuntungan buat investornya. Dan ini gue suka teman-teman ya. Dengan dia rutin ngelakuin buyback saham, artinya manajemen ITMG ini dia mau untuk memberikan keuntungan yang besar untuk investornya. Ya, yang mana aksi korporasi itu akan menentukan potensi return untuk investornya. Percuma emiten yang fundamentalnya doang bagus, tapi dia nggak ngelakuin atau males ngelakuin atau jarang ngelakuin aksi korporasi. Ya, kalau emiten itu jarang ngelakuin aksi korporasi, potensi return yang bisa didapat sama investor itu juga akan jadinya mengecil teman-teman ya. Jadi semakin dia rajin ngelakuin aksi korporasi, semakin besar potensi return yang bisa kita dapat dari sahamnya. Nah, ITMG yang rajin ngelakuin aksi korporasi ini tuh didukung sama kondisi keuangannya teman-teman ya. Jadi dari segi kinerja keuangan, ini kalau kita lihat di balance sheet-nya ITMG di kuartal 3 tahun 2025,
ya, ITMG di dalam balance sheet-nya itu dia punya uang kas secara kas itu sebesar 16 triliun rupiah. Ya, dan kalau kita lihat secara historis ya, ini uang kasnya gede-gede teman-teman ya. Jadi si ITMG ini rutin dia pegang uang kas dengan nominal yang gede sampai belasan triliun. Ya, sekitaran 14 sampai 16 triliun. Nah, ini kalau kita bandingin dengan total liabilitas, ya artinya total dari semua kewajibannya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat total liabilitasnya, ya, itu sebesar nggak nyampe 10 triliun. Artinya uang kasnya doang, ya, itu bisa lebih besar daripada total semua uang yang harus dia bayar. Gitu ya. Dia punya uang kas yang lebih besar dari semua kewajiban yang harus dia bayar. Artinya apa? Artinya ITMG ini punya uang kas bersih yang gede banget. Ya, nah makanya ITMG dengan dia punya uang kas bersih yang gede banget, ya, mereka pakai uang kasnya, mereka bisa pakai uang kas itu untuk bagi dividen dan ngelakuin aksi korporasi yang lain, ya, contohnya kayak buyback, akuisisi, gitu ya. Jadi ITMG ini dia rutin ngelakuin aksi korporasi, ya, didukung sama kondisi uang kasnya yang gede banget. Nah, jadi meskipun ITMG ini sebagai bisnis tambang batu bara, gue ngelihatnya prospek jangka panjangnya agak kurang bagus seiring dengan batu bara ini mulai tergantikan dengan renewable energy, dengan green energy, dan transisi menuju green energy ini gue ngelihatnya lumayan dipercepat. Tapi meskipun begitu, gue ngelihat kalau manajemen ITMG ini masih berusaha untuk memberikan keuntungan yang gede untuk investornya. Ya, dengan dia ngelakuin buyback jumbo, ya, manajemennya juga suka untuk memberikan dividen yang jumbo, ya, ditambah juga ITMG ini masih ngelakuin akuisisi, ya, artinya itu kelihatan banget kalau manajemennya masih mau memberikan keuntungan yang besar untuk para investornya. Nah, nggak cuma itu aja, tapi aksi korporasi berupa akuisisi saham NICE atau PT Adi Kartiko Pratama ini juga bagian dari strateginya ITMG untuk ngelakuin diversifikasi energi, diversifikasi komoditas, gitu ya. Jadi itu kedepannya akan mengurangi ketergantungan ITMG terhadap bisnis batubara yang prospek jangka panjangnya itu agak kurang bagus, gitu ya. Jadi dengan dia akuisisi bisnis PT Adi Kartiko Pratama atau saham NICE, gitu ya, dia masuk ke tambang nikel, ya, itu berpotensi ke depannya bisa mengurangi ketergantungan ITMG terhadap batu bara. Apalagi kalau misalnya ITMG ke depannya dia nambah porsi kepemilikan di NICE, di Adi Kartiko Pratama, ya tentunya ya itu juga bisa memberikan exposure yang lebih gede lagi untuk ITMG ini ke bisnis nikel. Dan itu semakin mengurangi ketergantungan dia terhadap bisnis batu bara. Gitu ya. Jadi ITMG ini udah punya bisnis batu bara, dia juga udah punya bisnis nikel, ditambah ITMG ini juga sebenarnya dia juga udah punya bisnis renewable energy. Gitu ya. Jadi energi komoditas yang dia jual ya itu udah mulai terdiversifikasi dan itu mengurangi ketergantungan ITMG ke depannya terhadap bisnis batu bara. Ya, jadi saham yang kedua yang aksi korporasinya bagus banget dan juga nominalnya gede banget itu menurut gua adalah ITMG. Jadi buat teman-teman yang suka dengan saham-saham yang rutin aksi korporasi, itu teman-teman bisa pertimbangin untuk buy saham ITMG. Oke, so itu dia ya, 2 saham yang aksi korporasinya menarik dan menurut gua potensial untuk investasi. Nah, menurut kalian gimana nih untuk 2 saham ini? Kalian boleh share pendapat kalian di kolom komentar untuk 2 saham ini. Apakah 2 saham ini bagus untuk investasi atau enggak? Ya, silakan share di kolom komentar pendapat kalian. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa kasih super thanks supaya Todopedia kedepannya makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual ataupun beli saham, ya, ini bukan pom-pom, jadi keputusan investasi itu sepenuhnya di tangan kalian masing-masing, itu bukan tanggung jawab gua, dan pastiin sebelum kalian beli saham apapun, kalian pastiin kalian do your own research. Oke, kalau gitu gua pamitan dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.